وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali pengajian kita untuk hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram, yang insyaallah malam hari ini sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas permasalahan menyentuh Al-Qur'an itu apakah harus bersuci. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram ini, yaitu hadis yang ke-71. Di hadis yang ke-71 ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa an Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Bakrin radhiyallahu anhu, anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amrin ibni Hazmin, bahwasanya di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Hazm, ada ketentuan tulisan di dalam surat tersebut, alla yamassal Qur'ana illa tahir, jangan sampai ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Rawahu Malikun mursala, diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Mursal di sini bukan mursal dalam pengertian mayoritas ulama hadis di mana sahabatnya tidak disebutkan, tetapi mursal yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini ada inqita', keterputusan sanad. Nanti akan kita jelaskan di mana terputusnya ini. Wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, kemudian Al-Imam Ibnu Hibban itu di dalam sahihnya menyambungkan, artinya menyebutkan sambungan yang terputus di Muwatta' Imam Malik tadi. Di Muwatta' Imam Malik sanadnya terputus, oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Hibban dibawakan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa huwa ma'lulun. Tapi sanad yang bersambung ini ada illahnya. Illah itu apa? Nanti untuk lebih jelasnya insyaallah saya mohon doa jamaah sekalian, mudah-mudahan nanti hari Jumat kita bahas ini di Masjid As-Sunnah. Jadi di kajian Masjid As-Sunnah kita akan membahas illah. Illah itu sebab kelemahan hadis yang tersembunyi, yang mana zahir nampaknya hadis tersebut bagus, baik, tetapi para ahli hadis dia punya metode sendiri untuk mengungkap kelemahan hadis yang tersembunyi dari suatu hadis. Jadi kesyukurannya bukan main untuk ulama hadis itu ketika mereka mendapatkan sebab kelemahan hadis yang tersembunyi di mana orang lain banyak tidak tahu kelemahan hadis tersebut. Nanti pembahasannya, contohnya insyaallah ada di hari Jumat nanti malam Sabtu di Masjid As-Sunnah. Bagi antum yang tidak berhalangan silahkan nanti untuk hadir di sana. Tapi kalau berhalangan untuk datang, insyaallah direkam secara live pengajaran itu. Hah? Oh nggak ada? Oh nggak bisa ya? Khair. Direkam, bukan disiarkan secara live, enggak insyaallah. Operatornya berhalangan. Baik, kita lanjutkan. Tadi dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya riwayatnya Imam Malik ini mursal, munqati, terputus. Di mananya dia terputus? Nah, antum
Lihat di situ kan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari Abdullah ibn Abi Bakar. Abdullah ibn Abi Bakar itu adalah seorang tabi'in. Tabi'in yang senior apa yang junior? Junior, sigharut tabi'in. Dia junior sekali. Tabi'in junior apa? Dahulu pernah saya sampaikan, tabi'in junior itu adalah seorang perawi yang bertemu dengan sahabat, tetapi sebagian besar riwayatnya itu diambil dari tabi'in yang lebih senior. Sementara riwayatnya yang diambil dari yang diambil dari sahabat hanya sedikit. Sekilas tadi saya melihat di dalam data-datanya Abdullah ibn Abi Bakrin ini, sahabat yang sempat ditemuinya adalah Anas ibn Malik. Selain dari itu saya belum mendapati. Nanti kalau antum ada mendapati bahwasanya Abdullah ibn Abi Bakar ini pernah bertemu dengan sahabat selain Anas bin Malik, mungkin saya sangat berbahagia dengan kabar yang kalau antum sampaikan nanti. Nah, jadi intinya tabi'in sighar itu riwayatnya dari para sahabat langsung sedikit. Sementara sebagian besar riwayatnya dari tabi'in yang lebih senior. Kalau begitu, di dalam sanad periwayatan ini disebutkan sahabatnya. Disebutkan oleh Al-Imam Malik. Sahabatnya siapa? Sahabatnya adalah Amr ibn Hazm. Siapa Amr ibn Hazm itu? Amr ibn Hazm itu tidak lain adalah kakeknya Abdullah ibn Abi Bakar ini. Gitu loh. Kelengkapan sanadnya Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazmin al-Ansari. Jadi Abdullah ibn Abi Bakar ini ayahnya namanya Abu Bakar. Jadi jangan antum sangka di sini Abu Bakar As-Siddiq, enggak, lain. Asal ada radhiyallahu anhunya jadi dikira ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq, enggak. Tadi Abu Bakar di sini adalah Abu Bakar cucunya Amr ibn Hazm. Dia punya bapak Abu Bakar. Abdullah ini punya bapak Abu Bakar. Bapaknya Abu Bakar itu dia tabi'in juga gitu. Dia juga tabi'in, tapi lebih senior daripada anaknya. Kalau tabi'in senior, sebagian besar riwayatnya itu dari sahabat. Nah, baik Abdullah maupun ayahnya Abu Bakar ini tidak bertemu dengan Amr bin Hazm, gitu loh. Yang bertemu dengan Amr ibn Hazm adalah ayahnya Abu Bakar yang namanya Muhammad. Muhammad tidak lain adalah anaknya Amr ibn Hazm. Jadi saya ulangin ya, nasabnya itu Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Jadi kalau antum lihat kira-kira Abdullah bin Abi Bakar ini di urutan keberapa dia? Nah, disinilah kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwasanya riwayatnya Imam Malik ini mursal, karena disebutkan apa? Abdullah ibn Abi Bakar ini mengatakan, saya mendapati di dalam kitab, saya mendapati di dalam surat yang dikirimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kakeknya dahulu, yang mana Abdullah ini belum sempat ketemu sama kakeknya. Dia melihat di dalam suratnya Rasulullah itu berisikan aturan-aturan Islam ketika Rasulullah dahulu menugaskan Amr ibn Hazm untuk menjadi wali atau gubernur di Najran. Najran itu kalau antum lihat nanti di dalam peta di Jazirah Arab, dia negeri Saudi yang berbatasan dengan, saat ini masuk wilayah Saudi tetapi berbatasan dengan Yaman. Dahulu Najran ini yang menjadi penduduknya di situ banyak orang-orang Nasrani yang utusan mereka datang kepada Rasulullah melakukan mubahalah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasrani Najran mengatakan Isa itu anak Tuhan, Nabi Muhammad enggak. Jadi ceritanya antum bisa lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-60 kalau saya tidak salah ingat itu.
Maka diajak memang ayo kita nabtahil, kita bermubahalah. Nggak berani orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani Najran bermubahalah. Kalau benar ini nabi 7 turunan nggak selamat antum nanti. Akhirnya nggak berani untuk tidak berani untuk mubahalah, akan tetapi mereka bersedia nanti untuk membayar jizyah. Nah, pembayaran jizyah mereka nanti ya. Nah, ketika mereka bersedia untuk membayar jizyah, artinya wilayah Najran ini adalah wilayah yang terbuka bagi kaum muslimin untuk mendakwahkan Islam. Jadi tidak dilarang lagi bagi para dai untuk menyampaikan dakwah di sana. Oleh karena itu nggak ada perang di Najran, nggak perlu pakai perang. Nah, ketika tidak jadi perang, di situ banyak yang sudah masuk Islam untuk mengajarkan Islam. Siapa yang diutus? Amr ibn Hazm ini. Ketika Amr ibn Hazm diutus, aturan-aturan Islam itu dituliskan. Nabi memerintahkan katibnya, sekretarisnya untuk menuliskan aturan-aturan Islam bagi penduduk Najran itu di suratnya itu. Dibawalah oleh Amr ibn Hazm ke Najran. Dan di Najran ini di dalam riwayatnya Al-Imam Hakim di dalam Mustadraknya, ternyata tidak hanya di Najran saja yang beliau ajarkan Islam. Pelajaran beliau juga sampai ke wilayah Yaman yang berada di dekat Najran itu. Karena dahulu Najran itu ya wilayah Yaman juga dahulu. Nah, jadi demikian. Nah, jadi suratnya ini isinya adalah aturan yang Rasulullah tetapkan sebagai pedoman bagi Amr ibn Hazm ketika beliau mengajarkan ajaran Islam di Najran. Setelah selesai Rasulullah SAW wafat. Nah, ini saya belum mengetahui kelanjutan kisahnya. Amr ibn Hazm ini kemana? Apakah menetap terus di Najran? Tetapi yang zahirnya Amr bin Hazm itu kembali ke Madinah. Kenapa kok kembali ke Madinah? Naskah kitabnya ada di rumahnya. Mutadawilah baina ahlihi. Jadi banyak dilihat oleh keluarganya karena itu tulisan tulisan yang didiktekan oleh Rasulullah, ada keberkahan di situ, sangat dijaga oleh keluarganya Amr bin Hazm. Maka Abu Bakar itu menyaksikan surat ini. Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm itu cucunya juga melihat kitab ini. Inilah yang kemudian oleh Abdullah ibn Abi Bakar ketika melihat surat yang dikirimkan oleh Nabi kepada Amr ibn Hazm untuk mengajarkan Islam di Najran, Abdullah bin Abi Bakar kan membacanya. Ketika membacanya beliau mendapati ada tulisan di situ, alla yamassal Qur'ana illa tahir. Jangan ada yang memegang Al-Qur'an kecuali dia dalam keadaan tahir, dia dalam keadaan suci. Nah, inilah yang diberitakan kepada Imam Malik. Saya dapati. Permasalahannya, keberadaan tulisan itu di dalam suratnya Rasulullah kepada Amr ibn Hazm itu belum sempat di cross checkkan kebenarannya oleh Abdullah ibn Abi Bakar kepada kakeknya, karena nggak ketemu kakeknya. Ini yang dipermasalahkan oleh para ahli hadis mutaakhirin, kalangan akhir-akhir. Makanya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis ini. Atas dasar itu putus. Jadi hanya sekedar Abdullah ibn Abi Bakar ini hanya sekedar melihat naskah itu. Kalau hanya sekedar melihat naskah yang ada di situ, apakah dikatakan periwayatan itu bersambung atau tidak? Di situ masih ada khilaf di tengah-tengah para ulama hadis. Sebagian besar ulama hadis menyatakan itu masih bersambung. Jadi namanya itu tariqul wijadah namanya, mendapati tulisan. Nah, tetapi sebagian ulama hadis memberikan ketentuan-ketentuan yang ketat. Kalaupun itu wijadah, dia harus mengetahui ini tulisan dari siapa. Gitu. Ada kemungkinan orang lain nulis menyusupkan tulisan. Gitu kan. Ini yang menjadi problem di hadis ini. Adapun para mutaqaddimin, yaitu para ulama yang sebelum-sebelumnya,
menerima atau tidak hadis Amr ibn Hazm ini, tulisannya Rasulullah untuk Amr ibn Hazm? Diterima dan diamalkan sebagai aturan hukum Islam, karena di dalam kitab tersebut bukan hanya aturan pegang Quran saja, tapi nanti aturan diatnya ini berapa. Kalau dia bunuh orang sampai mati, diat berapa? Kalau nanti bunuh orang nggak sampai mati, diatnya itu apa? Di situ ada susunan diat-diat, dan para ulama fikih mendasarkan kesimpulan hukum mereka terhadap kitabnya atau suratnya Rasulullah untuk Amr ibn Hazm ini dalam perkara permasalahan-permasalahan lain selain menyentuh Al-Qur'an ini. Sampai di sini saya melihat jumhur ulama, mayoritas ulama, 4 madhab, 4 madhab, 4-4-nya, baik Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, 4-4-nya itu mengamalkan hadis ini. Artinya nggak boleh bagi mereka yang berhadas itu untuk menyentuh Al-Quran. Ini pendapat 4 madhab demikian. Di antara bukti kalau 4 madhab menyatakan yang demikian, tapi sebelumnya kalau antum nanti tanya, loh, Imam 4 madhab itu beristidlal, berdalil dengan hadis dhaif kazat. Sebagian dari mereka iya, kalau di dalam permasalahan tersebut tidak ada hadis yang lebih kuat daripada itu yang dipakai. Kemudian ketika dilihat aturannya di dalam Al-Quran ada penguat atau tidak, ternyata ada penguat di dalam Al-Quran. Itu kalam Allah di surah Al-Waqi'ah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam la yamassuhu illal mutahharun di surah Al-Waqi'ah tersebut. Ketika ada penguat dari Al-Qur'an demikian, maka ini hadis diamalkan. Kalaupun dikatakan ini dhaif, ada Al-Qur'an yang menyatakan demikian. Ini landasan dalil bagi jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama dari 4 madhab.